Selamat pagi, siang, sore, dan malam kawan-kawan semua. Kembali lagi dengan Keke di sini. Kali ini kita akan membahas film bergenre drama kriminal. Film ini berkisah tentang seorang gadis yang bernama Chong Kim yang mengalami penculikan atau perdagangan manusia sekitar tahun 90-an. Cerita ini dimulai pada hari Sabtu bulan Juni pada tahun 1994. Seorang remaja bernama Hyun Jae yang baru saja tamat sekolah sedang membantu orang tuanya mengurusi toko. Sebagai seorang remaja, Hyun Jae ternyata melakukan beberapa kenakalan, seperti merokok secara sembunyi-sembunyi ataupun pergi ke klub malam bersama temannya yang bernama Abby. 담배 좀 줘라. Suatu ketika, sang ayah mengetahui Jae mencuri-curi waktu untuk merokok di belakang toko. Namun karena sang ayah sangat menyayanginya, si ayah pun memberikan kelonggaran dan hanya menyarankan Jae untuk berhenti merokok. Selain itu, sang ayah juga memberikannya sebuah cincin sebagai hadiah atas kelulusannya. Adopt this weekend. Lain halnya dengan sang ibu lebih memilih tegas dalam mendidik anaknya menjadi seorang yang rajin bekerja. Saat itu, ibunya Jae memberinya tugas untuk mendata laporan keuangan bulanan tokonya. Hari Senin, laporan itu akan ibu Jae bawa ke bank. Karena nanti malam Jae sudah ada janji dengan Abby untuk pergi ke bar, Jae pun berpura-pura untuk menyelesaikan laporan itu hingga malam nanti. Akhirnya malam itu mereka berdua pergi ke bar dan bersenang-senang minum bersama. Pada saat itulah mereka bertemu dengan seorang pria yang menarik perhatian Jae. Pria itu mengaku sebagai petugas pemadam kebakaran. Karena Abby melihat Jae yang tertarik dengan pria itu, ia pun pergi untuk mencari teman pria lainnya. Malam minggu itu mereka habiskan dengan pasangannya masing-masing. Sampai akhirnya Abby pergi entah kemana. Dan jadilah Jae pulang bersama pria itu. Jae yang begitu polos tampak bahagia ketika mereka bercanda bersama-sama di sepanjang perjalanan. Belum sampai mereka di tujuan, pria itu pamit untuk menelpon temannya. Di saat itulah Jae menyadari seragam pemadam milik pria itu palsu. Namun sayang sekali semua sudah terlambat, karena setelahnya Jae pun tertangkap. Yeah, I heard you were put on the rotation today. Di tempat lain, seorang polisi bernama Bob tengah berpatroli dan melihat seorang polisi lokal bersama seorang penduduk. Mereka sedang mengamati mayat seorang wanita yang tergeletak dalam sebuah lubang. Polisi tersebut menyimpulkan bahwa wanita itu adalah seorang tahanan dari luar karena memakai gelang pelacak di kakinya. Namun tak lama kemudian, tiba-tiba Bob menembak polisi dan warga lokal tersebut. Sementara itu, Jae baru saja siuman. Dia tengah berada di dalam suatu ruangan dan diborgol. Di dalam ruangan itu ada seorang penjaga dan seorang wanita yang terlihat seperti dokter. Jae pun terus menceracau, meminta menelpon orang tuanya. Bukannya mengabulkan permintaan Jae, dokter itu malah menyuntikkannya dengan obat bius. Setelah itu, dokter membuka paksa kawat gigi Jae dan memandikannya dengan bantuan si penjaga tadi. Setelah dibersihkan, Jae diletakkan di sebuah ruangan asrama yang berisi gadis-gadis yang bernasib sama dengannya. Kakinya juga dipasang gelang pelacak seperti yang dipakai si mayat yang ditemukan di ladang tadi. Ternyata semua ini berkaitan dengan Bob. Ia adalah oknum polisi yang memiliki peran penting dalam bisnis jual beli wanita. Bob dengan ditemani anak buahnya, Fogan, datang memberikan anak kucing pada setiap gadis di tempat itu sebagai teman bermain. Oh, yeah. Pretty cute, aren't you? Bob juga mengingatkan mereka untuk tidak melarikan diri, karena mereka berada di tempat terpencil dan jauh dari pemukiman. Kalau tetap memaksa, mereka akan bernasib sama dengan Maggie, mayat yang ditemukan tadi. Saat itu, Jae hanya diam di tempat tidurnya. Ia pun didatangi oleh Bob, dan Bob menjelaskan setiap peraturan yang ada di sana. Bob memerintahkan setiap gadis untuk membersihkan diri dan mandi. Jika ada yang macam-macam, ia tidak segan melukai keluarganya. Bob juga menjelaskan bahwa dia tahu alamat lengkap orang tuanya. Bahkan Bob juga tahu bahwa orang tua Jae juga telah melaporkannya ke polisi atas kehilangan Jae.
Bob memberikan waktu 2 hari agar Jay bisa menyesuaikan diri. Dan sebelum pergi, Jay diberikan nama baru, yaitu Eden. I have everything. Hari-hari selanjutnya Eden jalani sesuai aturan. Mereka mandi bersama, dan setelah itu mereka mengecek kehamilan dengan tes pack. Tidak hanya sampai di sana, mereka harus melakukan pengecekan kesehatan kebersihan secara rutin, karena kuku panjang saja tidak diperbolehkan. You know how I got over my fear of needles? Beberapa hari kemudian, Vaughan mengumpulkan dan menyuruh beberapa gadis untuk menjalankan tugas dan berganti pakaian termasuk Eden. Mereka pun pergi ke sebuah tempat, dan ternyata tugas pertama mereka adalah membintangi sebuah film porno. Tentu saja Eden ketakutan, apalagi saat melihat temannya diborgol. Namun apa daya, setelah diancam, akhirnya ia pun terpaksa menuruti perintah itu. Beberapa hari kemudian, Eden mendapat tugas lagi. Ia kemudian dibawa oleh Vaughan ke rumah seorang klien. Kali ini, Eden ditugaskan untuk melayani seorang pria tua. Saat Vaughan menunggunya, terdengar sebuah teriakan. Ternyata Eden menggigit pria tua itu. Dan Vaughan tidak menemukan Eden di ruangan tersebut. Vaughan pun segera mencarinya. Dengan bantuan ibu-ibu kompleks, Eden pun berhasil ditemukan. Sayangnya ibu itu tidak bisa berbuat apa-apa, karena Vaughan mengaku sebagai seorang polisi yang tengah memburu seorang pecandu narkoba. It doesn't matter if you scream. They're cowards. Karena melakukan pemberontakan, Eden pun diberi hukuman dengan direndam di sebuah bak berisi es. Mendengar kasus itu, Bob mengingatkan Vaughan untuk menjalankan tugasnya dengan benar. Di sini terungkap bahwa Vaughan adalah anak tiri Bob sendiri. Makanya ia tidak dihukum dan hanya diberi peringatan. I want you to get rid of all the goddamn cats in this facility. Just get rid of them. Fucking sell them. Drown them in a river. Hari demi hari pun Eden lalui. Tidak terasa 1 tahun sudah Eden berada di sana dan sudah terbiasa dengan rutinitasnya. Dalam suatu kesempatan Eden berbicara dengan Priscilla, teman sekamarnya. Dari Priscilla dia mengetahui bahwa yang selalu membagikan tes pack itu adalah Steflana, wanita kesayangan Vaughan maupun Bob. 95? Come with me. Pada malam hari, seperti biasa, Eden dan gadis lainnya dibawa ke sebuah pesta private para pria hidung belang. Di sana, ia dipilih oleh seorang pria tua yang kaya raya. You have nice eyes, Bill. You're so handsome. Eden yang sudah terbiasa dengan semua ini pun tampak tenang. Ia bahkan bisa membuat si pria tua itu puas dengan pelayanannya. Sewaktu pulang, Eden menyimpan hak sepatunya untuk jaga-jaga jika Svetlana melawan ketika dimintai cincin itu. Dan kebetulan Svetlana sudah ada di tempat tidur Priscilla yang menghilang entah kemana. Di saat semuanya terlelap, Eden pun melakukan aksinya untuk meminta cincin itu kembali. Hingga terdengar oleh Vaughan dan para penjaga. Tentunya Vaughan sangat marah. Ia menghukum Eden dengan menyuruhnya menelan cincin itu. Eat it. Swallow it. Setelah menelannya,
Eden pun menawarkan diri untuk menjadi mata-matanya Vaughan. Karena menurutnya, para gadis di belakang Vaughan sering menertawakan Vaughan sendiri karena menjadi kacungnya Bob. Namun saat itu Vaughan tidak percaya dan menyuruh Eden untuk kembali ke kamarnya. Oh, come on, stop it, nah. Suatu malam, Vaughan membawa Eden dan 2 gadis lainnya ke tempat pelanggan untuk dijadikan tontonan saat pesta narkoba. Seperti biasa, Vaughan menunggu hingga acara itu selesai, sambil menikmati narkoba yang biasa ia bawa dan digunakan sendiri. Setelah semuanya selesai, Vaughan mengajak Eden untuk menagih bayaran. Dan di sana terjadilah sedikit keributan, karena ada seorang pelanggan yang tidak mau membayar sesuai kesepakatan. Saat semuanya sudah dibayar, sialnya 2 gadis itu berusaha melarikan diri dan membuat Vaughan sangat marah. Ia terus menelusuri jalan sambil mengikuti sinyal dari alat pelacak. Saat di lampu merah, Vaughan tidak menyadari jika kedua gadis itu tengah berada di sebuah minimarket untuk meminta tolong. Eden sempat dilema antara membiarkan gadis itu lolos atau memberitahukannya kepada Vaughan. Namun akhirnya Eden memberitahu Vaughan demi bisa mendapatkan kepercayaan dari Vaughan. Malam harinya Eden pun BAB dan akhirnya ia mendapatkan kembali cincin yang sudah ia telan. Hari-hari selanjutnya berjalan normal, hingga Eden mulai diberi kepercayaan oleh Vaughan untuk menjadi tukang bersih-bersih di ruang pribadinya. Saat bersih-bersih itulah Eden tahu bahwa pria yang ditemuinya di bar lalu yang mengaku sebagai pemadam kebakaran itu adalah temannya Vaughan. Eden pun hanya bisa menyesal dalam diam dan tetap melanjutkan membersihkan seluruh isi ruangan tersebut. Di hari berikutnya, Eden kembali diberi tugas baru yakni menggantikan Svetlana sebagai penerima telepon para pemesan. Svetlana tentu saja menolak hal itu, karena takut akan aturan gadis berumur lebih dari 20 tahun maka akan dibunuh karena sudah tidak berguna alias tidak ada lagi yang memesan. Di sana Vaughan menjelaskan untuk mencatat semua pesanan para klien dan menegaskan agar segera menutup telepon jika ada orang yang menanyakan harga. Karena menurut Vaughan, yang menanyakan harga kemungkinan adalah FBI yang menyamar. Karena langganan mereka sudah tahu sendiri berapa harga yang dibayar. Suatu hari, Eden diajak mengunjungi pria pemasok opium atau obat yang digunakan untuk membius para gadis. Selain itu, Vaughan juga mengajari Eden menyetir mobil, sambil mengobrol kalau bisnisnya sangat terorganisir dengan bantuan Bob. You want take control? Semenjak itu, Eden mendapat banyak kepercayaan, termasuk mengurus dan mendata setiap gadis yang baru masuk atau keluar untuk dijual ke negara lain. Di tempat lain, terlihat Bob sedang memberikan ceramah soal kejahatan di sebuah kantor kepolisian. Setelah selesai, ia pun keluar dari ruangan. Di sana seorang pria menyapanya. Pria itu ingin berbicara kepada Bob soal pembunuhan 2 orang pria, yaitu warga lokal dan seorang polisi. Pria itu mengatakan bahwa mesin pelacak GPS yang dikembangkannya menemukan nomor ponsel Bob ketika kejadian itu berlangsung. Bob pun menyangkal bahwa ia sudah lupa pernah berada di sana. Being in that area. Well, I'll make sure to give you a ring if anything else springs to mind. Sebelum pergi, ia hanya mengatakan akan memberitahu jika ada sesuatu yang diingatnya. Dusty Oasis, may I help you? Desertson Drive, room 412. Suatu hari, Eden mendapat telepon pemesanan dan menjawab seperti biasa. Tiba-tiba orang itu menanyakan harganya. Sontak saja Eden terdiam sebentar, karena mungkin saja itu FBI yang menyamar seperti yang dikatakan Vaughan. Ada dilema yang tengah dirasakan oleh Eden. Saat ini ia mulai nyaman dengan keadaannya. Sementara di sisi lain, keinginannya untuk bebas yang dulu sempat hilang kini muncul kembali. Pada akhirnya ia memutuskan untuk menyimpan catatan tersebut bersama catatan lainnya, lalu diserahkan kepada Vaughan. Siang itu, Vaughan dan Eden menemui Bob di dekat danau untuk membuang mayat gadis,
salah satunya Svetlana. Ternyata hal itu sudah biasa mereka lakukan. Seperti yang dikatakan Vaughan sebelumnya, bisnis itu sangat terorganisir, termasuk menghilangkan jejak mayat-mayat para gadis yang tidak berguna lagi. Ketika menemani Bob memancing, Vaughan pun menanyakan perkembangan penyelidikan pembunuhan yang dilakukan Bob setahun lalu. Bob pun menjawab kalau semuanya akan ia atasi. Selanjutnya Bob pun menyindir bahwa Vaughan terlalu berlebihan mengkhawatirkan hal itu. Ia juga menceritakan beberapa hal tentang Vaughan kepada Eden, bahwa Vaughan terlahir dari keluarga penganut agama fanatik dan baru bisa membaca saat usianya 16 tahun. Like a steed. Okay, Bob. That's enough. Yeah? Tak terima dirinya diolok-olok, akhirnya Vaughan menyerang Bob hingga tewas. Eden sangat panik melihatnya. Vaughan pun mengatakan bahwa ia melakukan itu atas perintah bos besar. Setelah kejadian itu, mereka pun pergi mengantarkan seorang gadis yang hamil ke sebuah rumah yang dihuni oleh beberapa pria. Salah satunya bernama Mario. Di sana Eden mendengar bahwa Mario telah berhasil menculik gadis baru yang nantinya akan dibawa oleh Vaughan. Saat Eden izin ke kamar mandi, ia melihat sebuah ruangan berisi peralatan dokter dan tempat tidur bayi. Ruangan lainnya ternyata ada Priscilla yang tengah hamil. Saat itu Eden tidak bisa berbuat banyak. Ia hanya mengatakan kalau ia bakal mengeluarkan Priscilla dari sana. Dalam perjalanan pulang, Eden banyak termenung karena menyadari kini ia sudah masuk terlalu dalam di dunia bisnis tersebut. Hal itu membuat Vaughan curiga dengan gerak-geriknya dan langsung menanyakan apa yang terjadi. Eden hanya menjawab bahwa ia tidak habis pikir dengan bisnis penjualan bayi. Vaughan pun menjadi curiga, takut Eden berkhianat. Untuk membuktikan kesetiaan Eden, Vaughan menyuruhnya menembak gadis yang baru saja ia bawa dari Mario. Shut the fuck up! Face fuck road. Hampir saja gadis itu ditembak mati. Untung saja Vaughan segera menyuruh Eden untuk berhenti. Dan kini ia percaya bahwa Eden benar-benar berada di pihaknya. Saat tiba, Eden dan Vaughan melihat seorang penjaga bernama Ivan sudah dalam keadaan terikat karena ketahuan bekerja dengan pihak kepolisian. Well then by all means. Vaughan memutuskan untuk segera berkemas dan pindah ke Dubai. Namun sebelum itu mereka membakar semua barang para gadis agar tidak ada barang bukti yang mencurigakan. Setelahnya para gadis diberangkatkan terlebih dahulu, sedangkan Eden dan Vaughan menyiapkan paspor palsu yang akan mereka gunakan nanti. Ketika itu keinginan Eden untuk bebas benar-benar sudah berada di puncaknya. Ia pun langsung melancarkan aksinya. Eden mencampur narkoba yang biasa Vaughan gunakan dengan cairan pembersih kamar mandi. Dan saat Vaughan menggunakannya, ia batuk-batuk karena keracunan dan meminta Eden untuk mengambilkannya air minum. Merasa rencananya berhasil, Eden pun membawa cairan opium untuk membius Vaughan. Namun saat kembali, ternyata Vaughan sudah tidak sadarkan diri. Akhirnya Eden pergi dengan tas berisi uang. Tak lupa ia juga melepas gelang pelacak yang selama ini selalu terpasang di kakinya. Bukannya kabur, Eden malah pergi ke rumah Mario untuk menebus Priscilla. Mario di sana menolak dengan alasan uang tersebut tidaklah cukup. Eden pun kemudian meminta untuk diizinkan bertemu dengan Priscilla sementara saja untuk berpamitan. How much you got? Ketika Mario mengantarkannya ke Priscilla, saat itulah Eden menyuntikkan cairan opium kepada Mario yang membuatnya terkulai tak berdaya. Mereka berdua pergi dari sana, walau Priscilla tampak histeris karena bayinya telah dijual oleh Mario. Setelah tiba di suatu tempat, Eden menelpon sebuah nomor di telepon umum. Halo? Air mata Eden tak tertahankan saat pertama kali ia mendengar kembali suara ibunya setelah sekian lama. Dan film pun berakhir.